Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Jadi di kesempatan kali ini saya kembali memberikan informasi tentang 11 bantuan dari pemerintah yang akan dicairkan bulan Juli ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan jenis bantuan yang akan dicairkan pada bulan Juli ini, wajib banget untuk simak informasi ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung tetapi belum klik tombol subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita langsung saja lanjut ke jenis bantuan yang akan dicairkan oleh pemerintah. Bantuan pertama yaitu BST 300.000. Jadi Kementerian Sosial atau Kemensos menyatakan ada bantuan sosial tunai atau BST yang akan diberikan kepada warga. Jadi BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni setelah berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur, ujar Menteri Sosial Tri Risma Maharini Jumat 2 Juli 2021. Jadi Ibu Risma menyebut besaran BST yang akan diberikan adalah 300.000 per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan untuk BST bulan Mei dan Juni akan diberikan 600.000 sekaligus. Untuk target penyalurannya, per bulannya BST menyasar 10 juta penerima bantuan, kemudian ada penerima lama yang mungkin tidak dapat BST lagi. Soalnya, data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah dikelirkan dalam rapat, ujarnya. Jadi ini ucapan dari Menteri Sosial Tri Risma Maharini teman-teman ya. Jadi untuk memastikan apakah teman-teman masih mendapatkan bantuan 300.000 dari Kementerian Sosial, bisa mengecek di link cekbansos.kemensos.co.id. Oke, kita langsung lanjut ke bantuan yang kedua. Jadi jenis bantuan yang akan cair pada bulan Juli 2021 selanjutnya ialah bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, bantuan yang dikelola Kemensos ini berbentuk bahan pangan senilai 200.000 yang dapat dicairkan di Ewarun dalam bentuk bahan pangan seperti beras, telur, susu, dan lain-lain. Jadi penerima bantuan pangan non-tunai ini sebanyak 18,8 juta penerima yang dicairkan setiap bulannya sepanjang 2021. Bansos sembako ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kondisi ekonomi terendah dan sesuai kriteria. Tujuannya yakni membantu masyarakat tersebut dalam mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Keluarga penerima manfaat atau KPM adalah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos. Jadi untuk melakukan pengecekan bantuan BPNT dapat melalui laman dtks.kemensos.co.id atau di laman cekbansos.kemensos.co.id. Kita langsung lanjut ke bantuan yang ketiga yaitu bantuan langsung tunai BLT tahap 3 program Keluarga Harapan. Jadi program Keluarga Harapan ini dijadwalkan cair pada bulan Juli 2021. Bantuan yang dikelola Kementerian Sosial ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kesehatan ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, lansia maupun penyandang disabilitas. Jadi nominal bantuan yang diberikan tidak sama, jadi sesuai dengan kondisi ekonomi penerima manfaat. Namun bantuan PKH biasanya berkisar 900.000 hingga 3 juta per tahunnya. Jadi hal ini teman-teman tergantung dari kriteria yang menjadi penimbang sehingga mendapatkan bantuan PKH. Kemudian teman-teman, sebelumnya pada Juni 2021, Kemensos tengah melakukan verifikasi dan validasi data KPM penerima PKH Juli 2021 yang terdaftar di DTKS Kemensos. Sehingga untuk mengetahui data terbaru KPM bisa dicek penerima
bansos di cekbansos.kemensos.co.id untuk memastikan apakah masih mendapat bantuan PKH atau tidak. Oke, kita langsung lanjut ke bantuan yang keempat. Jadi bantuan yang keempat yaitu insentif kartu prakerja. Jadi manajemen pelaksana kartu prakerja saat ini tengah menyalurkan insentif kartu prakerja khusus peserta yang lolos di tahun 2021, mulai dari gelombang 12 hingga gelombang 17, baik insentif pasca pelatihan maupun insentif survei kepekerjaan 1 maupun 2. Manajemen pelaksana program kartu prakerja akan terus berupaya mempercepat penyaluran insentif program kartu prakerja di 2021. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denny Purbasari menyatakan pencairan insentif sudah diperbaiki dengan mengimplementasikan sistem front loading sehingga pencairan insentif akan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Jadi jika teman-teman ingin mendaftar bantuan prakerja ini di semester 2 bisa mengunjungi laman prakerja.co.id. Jadi jika teman-teman lolos akan mendapatkan insentif uang sebesar 3,5 juta dari program kartu prakerja. Jadi rinciannya teman-teman 1 juta untuk pembelian pelatihan, kemudian 2,4 insentif pasca pelatihan, dan 150.000 untuk survei. Jadi ini akan masuk ke rekening teman-teman seperti itu jika teman-teman dinyatakan lolos. Oke, kita langsung lanjut ke bantuan selanjutnya yaitu bantuan PIP nominasi. Jadi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik melakukan pembaharuan kebijakan terkait pencairan rekening bagi peserta didik penerima program Indonesia Pintar. Jadi selama ini dana bantuan PIP ditransfer ke rekening peserta didik penerima manfaat PIP, baik rekening yang sudah aktif maupun rekening yang belum aktif. Namun mulai tahun 2021 ini, Puslapdik hanya akan mentransfer dana bantuan PIP ke rekening peserta didik yang sudah diaktifasi. Tujuannya memastikan layanan bantuan PIP sampai ke peserta didik dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, kata Kepala Puslapdik Abdul Kahar dilansir dari laman Puslapdik Kemendikbudristek. Dengan pembaruan kebijakan tersebut, dilanjut Abdul Kahar, peran serta kepala dinas pendidikan, kepala sekolah sangat dibutuhkan karena tidak mungkin Puslapdik mengisi rekening sebelum diaktifasi. Jadi teman-teman perlu ketahui sebelum rekening teman-teman diaktifasi, ini contoh gambarnya teman-teman ya. Sebelum ini diaktifasi oleh pihak sekolah, maka teman-teman tidak akan mendapatkan bantuannya. Beda di tahun sebelumnya akan langsung masuk ke rekening teman-teman meskipun belum diaktifasi. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk sampai saat ini, untuk saat ini sudah sampai tahap 9 pencairan PIP 2021. Jadi teman-teman bisa mengecek apakah sudah mendapatkan atau tidak. Namun ini perlu diketahui kembali bahwa saldo tidak akan masuk jika belum diaktifasi. Oke, kita lanjut ke bantuan yang keenam. Jadi bantuan keenam yaitu BLT UMKM. Jadi pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Kemenkop UKM kembali menyalurkan Bampres Produktif Usaha Mikro atau BPUM BRI dan BNI tahap 3 pada semester 2 tahun 2021. Jadi BPUM ini disalurkan melalui Bank BRI dan BNI bagi para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi informasi pencairan BPUM atau BLT UMKM ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Edi Satria. Jadi Edi mengungkapkan pihaknya kini tengah memproses daftar isian pelaksana anggaran BPUM terbaru. Adapun jumlah anggaran mencapai 3,6 triliun dan akan dibagikan kepada 3 juta penerima. Jadi sebagai informasi BPUM atau BLT UMKM 2021 tahap 2 telah dicairkan kepada
9,8 juta pelaku UMKM sebelum Lebaran lalu. Masing-masing pelaku UMKM mendapat dana BLT UMKM sebesar 1,2 juta selama 1 kali yang dapat dicairkan melalui rekening masing-masing. Jadi bantuan selanjutnya yaitu BLT Dana Desa. Jadi bantuan pemerintah akan cair bulan Juli 2021 selanjutnya, yaitu bersumber dari dana desa. Sesuai dengan namanya, penyaluran bantuan ini dikelola oleh Kementerian Desa atau Kemendesa. Nominal BLT Dana Desa yakni 300.000 per KPM. Kemudian teman-teman, daftar penerima BLT Dana Desa dapat diketahui melalui situs resmi sid.kemendesa. Kemudian teman-teman, bantuan yang ke-8 yaitu BLT Pegadaian. Diketahui tahun 2021 PT Pegadaian Persero kembali memberikan subsidi sewa modal mu'nah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau biasa disebut dengan PEN. Ini merupakan program penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro nasabah PT Pegadaian dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19. Kata Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Persero Basuki Tri Andayani, diketahui di tahun 2020 ia juga tengah memberikan subsidi kepada 76.000 orang penerima. Jadi PT Pegadaian Persero memberikan subsidi sewa mu'nah dengan jumlah nominal yang berbeda-beda teman-teman setiap penerimanya. Oke, kita lanjut ke bantuan selanjutnya. Jadi bantuan selanjutnya yaitu BLT BPJS. Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengajukan dana sisa BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 ke Kementerian Keuangan. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, bantuan tersebut akan segera dicairkan kepada para pekerja yang belum pernah menerima BLT subsidi gaji pada tahun lalu. Jadi teman-teman perlu mengetahui yang pernah mendapatkan tahun lalu maka tidak akan mendapatkan bantuan di tahun ini. Jadi terkait sisa BSU atau BLT yang belum tersalurkan, Kemnaker berupaya untuk mengusulkan kepada Kemenkeu agar dapat disalurkan kembali pada tahun ini. Nah, besaran bantuan ini yaitu 1,2 juta dan syaratnya yaitu pertama warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, membayar uang iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan jumlah upah di bawah 5 juta sesuai yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu pekerja atau buruh penerima upah. Selanjutnya memiliki rekening bank aktif. Kemudian tidak termasuk penerima manfaat program Kartu Prakerja dan bukan karyawan BUMN atau PNS. Bantuan yang ke-10 yaitu KJP Plus. Jadi sebelumnya pencairan KJP Plus bulan Juni 2021 sudah dilakukan sejak 11 Juni 2021 dan banyak penerima yang merasakan manfaatnya. Namun belum semua mendapatkan pencairan ini dan bantuan ini akan kembali dicairkan bagi yang belum cair. Jadi KJP Plus merupakan program pemerintah DKI Jakarta yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan pendistribusian lewat Bank DKI. Berdasarkan pengumuman KJP Plus bulan Juni 2021 oleh UPT P40OP, terdapat informasi bahwa akan ada pencairan selanjutnya yang saat ini masih dalam pendistribusian kartu ATM. Maka dari itu, pencairan KJP Plus bulan Juni 2021 tidak serentak, tapi dipastikan semua penerima KJP Plus mendapatkan bantuan tersebut. Informasi selanjutnya mengenai pencairan KJP Plus bulan Juli 2021 akan diumumkan oleh UPT P4OP atau Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kemudian bantuan yang ke-11 yaitu BSU Guru Honorer. Jadi dikutip dari hip.grid.id menyatakan tak hanya dibagikan untuk masyarakat miskin terdampak COVID-19, pemerintah juga menyalurkan dana bantuan kepada guru honorer berupa bantuan subsidi upah atau BSU. Jadi diketahui guru honorer yang menerima bantuan subsidi gaji ini diminta untuk segera ke bank sebelum 30 Juni 2021 sehingga Kepala
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbudristek Abdul Kahar menghimbau untuk para pendidik dan tenaga pendidikan segera mengaktifkan rekening buku tabungannya. Terlihat masih banyak yang belum mengaktifkan rekening buku tabungan. Jadi seperti pendidik dan tenaga pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, dan Kelompok Bermain atau KB. Jadi Abdul Kahar mengingatkan kembali untuk para pendidik mengecek aplikasi GTK dan PDD Dikti agar bisa segera cair BSU-nya. Jadi kemudian setelah mengunduh dan mencetak SPTJM, bisa datang ke bank dan mengaktifkan rekening buku tabungan untuk mencairkan dana BSU. Jadi teman-teman, itu dia 11 bantuan yang akan cair bulan Juli ini. Dan saya berharap informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri informasi ini, saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.